Haleluya, shalom Bapak Ibu teman-teman semua yang diberkati senantiasa oleh Tuhan Yesus, dan berjumpa kembali pada sesi kali ini, dan nantinya teman-teman kita bisa bertukar pikir bersama terkait dengan perkembangan pengungkapan kebenaran di balik dari meninggalnya almarhum Brigadir J. Nah teman-teman semuanya, seperti yang kalian semua sudah ketahui ataupun Bapak Ibu semuanya sudah pernah mungkin yang mendapatkan informasi terkait dengan almarhum Brigadir J ini yang katanya pernah menerima ancaman pembunuhan, dan puji Tuhan luar biasanya kemudian hal ini terungkap ke publik, dan karena itu nanti Bapak Ibu semuanya bisa bertukar pikiran bersama, bisa memberikan tanggapan terkait dengan hal ini, dan mari kita simak sama-sama terlebih dahulu mengenai siapa sebenarnya sosok yang akhirnya terungkap yang pernah memberikan ancaman kepada almarhum Brigadir Joshua atau Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat. Karena itu seperti yang ada di layar teman-teman semuanya, di sini diberitakan mengenai ini teman-teman ya. Jadi jelas ya di sini. Lalu di dalam artikel diuraikan, Brigadir Yosua disebut pernah menerima ancaman pembunuhan dari skuad lama. Nah itu teman-teman, waktu yang lalu memang ramai sekali istilah skuad lama itu sebelum tewas ditembak. Sosok skuad lama yang dimaksud itu ternyata adalah sopir dan ART istri Irjen Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf. Hal itu diungkap oleh Komisioner Komnas HAM Khairul Anam dalam rapat dengan Komisi 3 DPR di gedung DPR. Berarti ini teman-teman kemarin ya. Komnas HAM mengungkapkan hasil penelusuran terkait tewasnya Brigadir Yosua, termasuk soal komunikasi dengan keluarga Brigadir Brigadir Yosua dan pacar Brigadir Yosua yaitu Vera. Kami komunikasi dengan Vera dan kami mendapatkan keterangan cukup detail ya. Memang betul tanggal 7 Juli malam kan kejadiannya tanggal 8 ya teman-teman. Ada ancaman pembunuhan ucap Anam seperti diketahui Brigadir Yosua tewas dibunuh pada tanggal 8 Juli 2022. Lalu di sini lebih lanjut lagi teman-teman semuanya. Anam lalu menirukan pernyataan Vera saat itu. Vera menyampaikan kalimat ancaman yang diterima oleh Brigadir Yosua lalu diceritakan ke Vera. Kurang lebih kalimatnya begini. Jadi Yosua dilarang naik ke atas menemui Ibu P karena membuat Ibu P sakit. Kalau naik ke atas akan dibunuh, itu kata Anam menirukan isi ancaman yang disampaikan Vera. Kala itu Vera menyebut ancaman berasal dari skuad. Tapi Vera tahu siapa yang dimaksud dengan skuad yang mengancam Yosua. Nah, teman-teman, ini skuad memang beda-beda tipis ya. Tadi saya lihat ada komentar yang kemudian itu skuad atau kuat sebenarnya ya. Siapa yang melakukan? Vera bilang oleh skuad. Skuad ini siapa? Apa ADC apa penjaga? Sama-sama tidak tahu ya. ADC, apa penjaga, sama-sama tidak tahu. Saya juga tidak tahu, papar Anam. Ujungnya nanti kita tahu bahwa skuad yang dimaksud itu adalah Kuat Ma'ruf si Kuat, bukan skuad penjaga ternyata. Jadi ini teman-teman ya ternyata memang mirip sekali pelafalan ataupun pengucapan yang kuat ya. Ujungnya nanti kita tahu bahwa skuad yang dimaksud itu adalah Kuat Ma'ruf si Kuat bukan skuad. Jadi teman-teman, ternyata selama ini kita mendengar informasi itu skuad ternyata si Kuat bukan skuad. Nah ini teman-teman, memang pelafalannya tipis-tipis beda-beda tipis hampir serupa si Kuat dengan skuad. Lalu diuraikan lagi di sini, seperti diketahui Kuat Ma'ruf saat ini sudah ditetapkan sebagai salah satu tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Tersangka lainnya adalah Irjen Verdi Sambo, Baradae, Brigadir RR, lalu kemudian dan Putri Candrawati di sini pernyataan Vera disampaikan pengacara Brigadir Yosua. Pernyataan Vera soal ancaman ke Brigadir Yosua dari skuad ini pernah disampaikan oleh pengacara Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Saat itu sosok skuad itu memang tak pernah diungkap secara jelas ya teman-teman, karena skuad ternyata si Kuat maksudnya Pada Juni dia ancam untuk dibunuh. Terakhir mendapatkan ancaman pembunuhan itu pada 7 Juli 2022 atau sehari sebelum dia dibunuh. Itu kata pengacara Brigadir J. Dia mengatakan Brigadir J bercerita kepada pacarnya Vera Simanjuntak bahwa ia mendapat ancaman dari skuad lama. Dia mengatakan komunikasi Brigadir J yang dilakukan beberapa kali membuat sang pacar dapat menangkap skuad lama yang dimaksud Brigadir J. Jadi itu dia teman-teman
Dia menyebutkan dari skuad lama yang dipahami kekasihnya adalah ajudan Kadif Propam ya. Kamarudin mengatakan ancaman pembunuhan yang diterima Brigadir J pada Kamis itu terjadi lewat telepon dan chatting ya, via lewat telepon WhatsApp ya, bahkan ada chattingnya itu katanya. Nah teman-teman itu ya, jadi memang luar biasa akhirnya ini terungkap ya, karena beberapa waktu yang lalu itu sudah cukup ramai sekali di media sosial. Dan karena itu teman-teman mari kita lihat juga ini beberapa jam yang lalu mengenai hasil dari otopsi. Pertama dulu mengenai topik ya, siapa yang dimaksud skuad itu ternyata Kuatma'ruf teman-teman ya. Tadi kalau kita lihat di situ ya, dalam artikel yang sudah kita baca sama-sama tadi, ternyata si Kuat ya, si Kuat bukan skuad ya. Ini dia teman-teman, tadi mana nih? Coba saya tunjukkan dulu ya. Ini dia teman-teman. Sebentar. Ini dia. Ya, si Kuat bukan skuad penjaga ternyata. Ini dia teman-teman. Ujungnya nanti kita tahu bahwa skuad yang dimaksud itu adalah Kuat ya. Jadi skuad yang selama ini kita dengar ya maksudnya adalah Kuat Ma'ruf. Si Kuat bukan skuad. Jadi jelas ya teman-teman. Lalu kita lihat lagi di sini teman-teman mengenai hasil otopsi ini ya. Otopsi, oke. Nah ini juga jadi ramai ini ya, karena ada penjelasan yang dinilai kurang ini teman-teman, kurang mengena ya di hatinya Pak Kamarudin Simanjuntak, terutama mengenai jari yang patah itu katanya. Lalu itu akibat apa tadi teman-teman, ada satu istilah tadi yang digunakan ya, apakah itu tadi kalau nggak salah saya dengar penjelasannya itu katanya akibat lintasan peluru dan bagaimana ya. Memang kalau itu disebut sebagai akibat dari lintasan peluru ya, kurang tahu juga teman-teman, saya agak lupa memang tadi ini apakah itu disebabkan karena lintasan peluru atau bagaimana, tapi ya nanti itu teman-teman bisa kita lihat selanjutnya. Namun di sini ya kita lihat dulu di sini teman-teman, update kasus Brigadir J ya, hasil otopsi kedua terbongkarnya sosoknya ya teman-teman ya. Pengacara Brigadir J soal hasil otopsi forensik kalau independen ya teman-teman. Ini dia ya. Oke, jadi seperti yang ada di layar kalian semua ini, Kamarudin kurang puas tadi saya lihat teman-teman. Pak Kamarudin ini dia ya. Karena ada beberapa ya. Nah, ini dia ya. Tanggapi hasil otopsi ulang Brigadir J, Kamarudin, dokternya belum profesional, kita harus sekolahkan lagi. Ya, kecurigaan pengacara keluarga Brigadir J soal hasil otopsi kedua ya, hanya ada luka tembak di hasil otopsi ulang Brigadir J. Kamarudin tak percaya. Beda nih keterangan. Nah dia teman-teman ya. Karena sekarang sebelum ada rilis mengenai hasil otopsi kedua ini kan beberapa waktu yang lalu itu Pak Kamarudin kan, karena mereka punya tim juga yang ikut mewakili keluarga untuk melihat proses otopsi kedua ini. Ya, kemudian beliau sudah punya catatan-catatan yang disampaikan oleh duta ataupun ya dokter yang mewakili keluarga terkait dengan apa yang dilihat, apa yang diamati ketika dilakukan otopsi kedua itu. Dan ada beberapa perbedaan memang yang membuat Pak Kamarudin ya menyampaikan pernyataan yang seperti itu teman-teman. Ya, jadi ya harapan kita sih semoga ini segera terungkap secara terang benderang dan sejujur-jujurnya, karena ini sudah sekian ini teman-teman ya. Saya sampai sekarang masih mencari informasi terkait dengan mengapa sampai kemudian perbedaannya itu luar biasa sekali loh dengan apa yang ditemukan oleh tim dokter yang mewakili keluarga untuk melihat proses otopsi ulang Brigadir J sekitar 3 minggu yang lalu teman-teman ya, kalau tidak salah itu ya. Ya itu yang kemudian membuat Pak Kamarudin Simanjuntak bertanya-tanya. Nah itu dia teman-teman. Jadi apakah nantinya ini ya akan berlanjut lagi atau seperti apa ya, kita nantikan dan tunggulah perkembangannya seperti apa dan bagaimana. Dan tidak hanya itu ya, ini kemudian menjadi lebih luar biasa lagi pembahasannya ini karena ada anggota DPR di Komisi 3 yang mengusulkan untuk Pak Kapolri ini dinonaktifkan sementara. Ya tadi saya lihat pun pemberitaannya juga cukup ramai karena itu menarik atensi publik. Dan teman-teman, sebelumnya saya sempat buat satu ini ya, survei kecil-kecilan, kira-kira kalau teman-teman percaya dengan bapak-bapak di kepolisian yang dipimpin oleh Pak Listio Sigit untuk mengungkap kebenaran di balik dari meninggalnya almarhum Brigadir J ini, silakan tuliskan 1, kalau tidak percaya silakan tuliskan 2. Ini hanya untuk melihat saja seberapa intens ya kepercayaan publik ya, terutama teman-teman yang ada di sini mengenai Pak Kapolri yang memimpin untuk kasus ini diungkap secara terang benderang ya. Jadi kita bisa lihat nantinya. Karena salah satu alasan dari anggota DPR yang kemudian mengusulkan untuk dinonaktifkan sementara adalah katanya karena
publik tidak lagi percaya ya dengan pihak kepolisian, karena sebelumnya keterangan-keterangan yang dipublikasikan ke media, ke publik itu berbeda dengan keterangan-keterangan beberapa waktu belakangan, dan itu memang benar juga teman-teman. Tetapi ya hal yang tidak boleh dilupakan juga adalah ada progres yang luar biasa yang diungkap oleh pihak ya, terutama tim sus dalam hal ini, terkait dengan hal-hal yang terjadi, yang dialami, ataupun yang kemudian terkait dengan insiden yang menewaskan almarhum Brigadir J. Itu luar biasa memang pengungkapannya, dan ini juga patut kita apresiasi. Jadi pada akhirnya sebagai sama warga negara, mari terus ya mengawal perkembangan dari kasus ini, dan harapan kita agar kebenaranlah yang kemudian terungkap. Ya segala sesuatunya harus berasaskan pada kebenaran, dan siapapun yang terlibat, semoga harapan kita mereka pun diproses secara hukum sebagaimana hukum yang berlaku di bangsa kita di Indonesia. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati menyertai kita semuanya.